Risa mendengus. Helai rambut hitamnya jatuh menutupi mata saat ia menghela napas panjang. Di hadapannya, terhampar isi laci yang sudah lama terlupakan. Bukan laci pakaian, melainkan laci khusus, benda tak berguna tapi mungkin suatu saat berguna, yang dalam praktiknya berarti tumpukan debu dan kenangan yang terbungkus plastik. Sejak pindah ke apartemen bar 2 bulan lalu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup minimalis, dan tumpukan ini adalah benteng terakhir yang harus ia taklukkan. Target hari ini, sebuah kotak kardus kecil yang berisi dompet-dompet lamanya. Risa mengambil dompet berwarna coklat tua yang paling berdebu. Dompet kulit sintetis ini adalah hadiah ulang tahunnya yang ke-17 dari Bibi Lila. Dompet itu menemaninya melewati masa kuliah yang penuh drama tugas akhir, masa pencarian kerja yang penuh penolakan, hingga akhirnya ia mendapatkan posisi sebagai manajer pemasaran junior di sebuah agensi digital yang cukup menjanjikan di pusat kota. Ia membentangkan dompet itu di meja kayu, debunya berhamburan ke udara, menangkap cahaya sore yang masuk dari jendela. Risa mulai membersihkan kompartemen demi kompartemen. Kompartemen uang kertas, kosong. Kompartemen uang koin, isinya hanya 2 koin Rp100 yang tampak sudah berkarat. Lalu, kompartemen kartu. Ia menarik tumpukan kartu identitas dan kartu diskon yang sudah kedaluarsa, kartu perpustakaan, kartu anggota gym yang hanya dipakai seminggu, kartu karaoke yang tidak pernah ia gunakan sejak pandemi. Tepat di balik kartu asuransi kesehatannya yang sudah menguning, jari Risa menyentuh sesuatu yang terasa asing. Kertas tipis, lusuh, dan terlipat rapi menjadi 4 bagian. Ini bukan uang, juga bukan kartu. Risa menariknya keluar. Itu adalah selembar struk nota belanja. Matanya menyipit, mencoba membaca cetakan tinta yang sudah mulai memudar. Di bagian atas, tercetak nama restoran yang terdengar hangat dan tradisional. Warung Makan Senja. Di bawahnya, tertera alamat singkat dan nomor telepon, yang terlihat seperti nomor rumah tua, bukan seluler. Tanggal pembelian, 15 Maret, 6 tahun yang lalu. Risa mengerutkan kening. Ia yakin 100% bahwa ia belum pernah mengunjungi tempat bernama Warung Makan Senja. Apalagi 6 tahun yang lalu, ia masih terikat ketat dengan jadwal kuliah dan pekerjaan paruh waktu di kedai kopi. Ia selalu mencatat setiap pengeluaran, dan nama warung ini tidak ada di buku catatannya. Ini aneh. Mungkinkah struk ini milik orang lain? Tapi mengapa ada di dompetnya yang selalu ia jaga? Saat hendak membuangnya, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Di bagian kosong paling bawah struk, tempat di mana biasanya kasir mencantumkan total atau ucapan terima kasih, terdapat tulisan tangan yang menggunakan pena tinta biru. Tulisan itu sedikit miring, terkesan tergesa-gesa namun rapi, dan hanya terdiri dari 7 kata. Untuk Risa. Nak, kembalilah saat kamu siap. Darah Risa terasa dingin. Tulisan itu menyebut namanya. Namanya. Lengkap dan benar. Tapi siapa? Siapa yang meninggalkan pesan ini? Dan bagaimana struk ini bisa berada di dompetnya selama bertahun-tahun tanpa ia sadari? Ia memeriksa bagian depan struk lagi. Daftar menu yang dibeli. Semangkuk soto ayam, teh hangat, dan 1 porsi nasi putih. Total harganya sangat murah. Khas warung makan rumahan. Ini jelas bukan struk dari restoran mewah yang mungkin ia datangi bersama teman-teman kantornya di masa lalu. Risa menjatuhkan dompet tua itu ke meja dan memegang struk itu di antara kedua jarinya. Pesan itu terasa begitu personal. Hampir seperti bisikan dari masa lalu yang ia abaikan. Kata, "Nak," memiliki nada kekeluargaan yang dalam, yang jarang ia dengar sejak ia tinggal mandiri. Sejak kecil, Risa dibesarkan oleh Bibi Lila, adik tunggal almarhumah ibunya. Risa tahu ayahnya meninggal tak lama setelah kelahirannya, dan ia tidak punya kerabat lain selain Bibi Lila. Bibi Lila tidak pernah suka membahas masa lalu, dan Risa telah belajar untuk tidak bertanya. Ia menganggap kisahnya, seorang anak yang ditinggalkan, telah selesai. Namun, pesan ini seolah membuka kembali buku yang sudah ia segel. Ia meraih ponselnya. Warung Makan Senja. Ia mengetik nama itu di mesin pencari. Hasilnya? Nil. Tidak ada ulasan, tidak ada foto,
Hanya beberapa direktori bisnis yang mencantumkan nama dan alamat yang samar-samar, mengarahkan ke sebuah daerah pinggiran kota yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota. Lokasinya berada di jalur lama, jauh dari tol baru. Tempat yang sunyi. Risa mencoba menelpon nomor yang tertera di struk. Panggilan pertama, tidak diangkat. Panggilan kedua, ada suara denting yang panjang, seolah telepon rumah yang jarang digunakan. Kemudian, sebuah suara robot yang memberitahu bahwa nomor tersebut tidak aktif. Rasa penasaran Risa mulai berubah menjadi obsesi. Itu bukan lelucon. Struk ini sudah berada di dompetnya selama 6 tahun. Seseorang dari warung makan senja telah mengetahui namanya, dan yang lebih penting, telah meninggalkannya sebuah undangan rahasia. Mungkinkah ini terkait dengan ayahnya? Atau mungkinkah ini terkait dengan sisi keluarga ibunya yang tidak pernah dibicarakan Bibi Lila? Risa melipat struk itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam dompet barunya. Ia tidak bisa membuangnya. Pesan itu, kembalilah saat kamu siap. Bukan lagi sebuah instruksi, melainkan sebuah tantangan yang harus ia jawab. Pertanyaan besarnya bukan lagi bagaimana struk itu sampai padanya, melainkan, apa yang harus aku persiapkan? Dan untuk kembali ke siapa? Malam itu, Risa tidak bisa tidur. Ia berulang kali melihat peta, mencari rute terbaik menuju alamat warung makan senja. Ia mulai mencari tahu tentang sejarah keluarga, namun informasi yang ia dapatkan dari Bibi Lila selalu dangkal dan terputus. Seolah ada bagian penting dari hidupnya yang sengaja dihilangkan, ditutup rapat. Risa memandang pantulan dirinya di jendela. Ia sudah dewasa, stabil secara finansial, dan mandiri. Ia yakin bahwa ia sudah siap menghadapi kebenaran apapun. Besok akhir pekan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menjawab undangan misterius yang tertinggal di debu kenangan dompet tuanya. Warung senja. Ia datang. Keputusan telah dibuat. Matahari sudah terbenam sepenuhnya, meninggalkan apartemen Risa dalam remang-remang jingga yang berangsur menjadi kelam. Struk lusuh itu, yang kini tergeletak di meja di bawah cahaya lampu tidur, seolah memancarkan aura tersendiri. Risa duduk diam di sofa, secangkir teh dingin di tangan, sementara pikirannya sibuk menyusun teka-teki. Siapa yang meninggalkan pesan itu? Bagaimana mungkin tulisan tangan yang terasa begitu penuh harapan dan kehangatan itu berasal dari warung makan senja? Sebuah tempat yang namanya saja baru ia dengar? Risa mengulang kembali seluruh skenario. 6 tahun lalu, ia adalah mahasiswa yang hampir putus asa, sibuk dengan skripsi dan tekanan hidup di kota besar. Ia yakin ia tidak pernah singgah di warung makan pinggiran kota. Dompetnya, yang selalu ia bawa, jarang sekali berpindah tangan. Itu adalah hadiah dari Bibi Lila, dan Risa menjaganya seperti harta karun. Pikiran tentang Bibi Lila membawanya pada sumber intrik utama. Bibi Lila adalah satu-satunya jembatan Risa ke masa lalunya. Ibu Risa meninggal saat ia bayi, dan ayahnya. Risa selalu diberitahu bahwa ayahnya juga meninggal tak lama setelah itu. Sebuah kisah yang disimpulkan Bibi Lila sebagai takdir yang kejam. Sejak saat itu, Bibi Lila menjadi wali tunggalnya, protektif namun tertutup. Risa meraih ponselnya dan memanggil Bibi Lila. "Halo, Bei," sapanya, berusaha agar suaranya terdengar kasual. "Oh, Risa. Ada apa, Nak? Tumben telepon malam-malam begini. Jangan bilang kamu sakit lagi, ya?" Suara Bibi Lila, meski mengandung kekhawatiran, selalu menenangkan. "Tidak, Bei. Aku sehat. Aku cuma lagi bersih-bersih dan menemukan beberapa barang lama. Jadi, aku kepikiran. Bei, bagaimana persisnya ibu dan ayahku bertemu? Dan, ayah itu, apakah dia punya kerabat lain di luar kota?" Terdengar jeda yang panjang dari ujung telepon. Jeda yang selalu menjadi pertanda bahwa Bibi Lila sedang mendirikan tembok pertahanan emosionalnya. "Risa, mengapa kamu membahas ini lagi? Semuanya sudah lama berlalu. Nak, mereka bertemu di kota ini. Ayahmu seorang pekerja serabutan. Mereka saling jatuh cinta, lalu melahirkanmu. Hanya itu. Tidak ada kerabat lain yang perlu kamu khawatirkan."
Mereka berdua sudah tenang di sana. Kamu fokus saja dengan pekerjaanmu, ya? Nada bibi Lila berubah tegas. Meniadakan ruang untuk pertanyaan lebih lanjut. Risa tahu perlawanan lebih lanjut akan sia-sia. Kebenaran yang utuh selalu berada di balik tabir diam bibi Lila. Baiklah, Bei. Aku cuma iseng saja. Selamat malam. Setelah menutup telepon, Risa menyadari satu hal. Jika struk ini berisi kebenaran tentang masa lalunya, ia harus mencarinya sendiri. Bibi Lila tidak akan pernah memberikannya. Warung makan senja. Risa kembali mempelajari alamat samar di struk itu. Tertera nama jalan kecil dan kode pos lama. Menggunakan layanan peta digital, Risa memasukkan data itu dan akhirnya menemukan titiknya. Lokasinya berada di balik bukit di pinggiran kota, di jalur lama yang digunakan sebelum jalan tol dibangun. Area itu terlihat didominasi oleh perkebunan tua dan rumah-rumah tradisional. Risa memperbesar gambar satelitnya. Di antara rimbunnya pohon, ia melihat atap rumah yang sedikit usang namun tampak kokoh. Dan di depannya, ada bangunan kecil dengan teras kayu sederhana, dikelilingi oleh meja dan kursi yang tampaknya terbuat dari kayu jati. Itu pasti warung makan senja. Anehnya, meskipun Risa menggeser tampilan jalan virtual, Street View, pemandangan di sana tampak membeku 6 tahun lalu. Ia mencoba mencari ulasan warung makan senja di grup-grup kuliner lokal. No. Bahkan seolah-olah warung itu hanya eksis di masa lalu. Satu-satunya petunjuk adalah struk kertas lusuh yang ada di tangannya. Nak, kembalilah saat kamu siap. Kata-kata itu terus terngiang. Apa maksud dari siap? Apakah siap secara mental untuk bertemu seseorang yang selama ini ia anggap hilang? Atau siap secara emosional untuk menggali luka lama? Risa yakin, secara profesional, ia sudah siap. Ia punya karir, rumah, dan kemandirian. Tapi apakah dia siap jika pria tua di balik warung itu ternyata adalah kebohongan yang hidup? Ia mulai menyiapkan tas kecil untuk perjalanan. Karena ini akhir pekan, ia bisa pergi tanpa memberitahu Bibi Lila. Ia mengisi tasnya dengan perlengkapan mendasar, peta cetak, sebagai cadangan jika sinyal hilang di daerah terpencil, dan yang paling penting, struk itu. Risa menyadari, struk ini bukan sekadar nota pembayaran, melainkan sebuah undangan, sebuah titik pertemuan yang telah diatur oleh seseorang bertahun-tahun yang lalu. Seseorang yang tahu pasti bahwa suatu hari nanti, Risa akan membersihkan dompet lamanya, menemukan struk itu, dan terdorong oleh rasa penasaran yang tak terelakkan. Perasaan itu aneh, takut bercampur haru, seolah ia dihubungi oleh hantu yang paling ia rindukan. Pukul 5 pagi, Risa sudah siap di dalam mobilnya. Ia meninggalkan pesan singkat pada Bibi Lila, mengatakan ia ada perjalanan kerja mendadak. Udara pagi masih dingin dan berkabut. Jalanan kota masih sepi. Begitu mobilnya melewati batas kota, hiruk-pikuk bangunan modern segera digantikan oleh hamparan sawah dan pepohonan rimbun. Jalur menuju warung makan senja memang terjal dan sepi, persis seperti yang ia lihat di peta. Sinyal ponselnya mulai menghilang, dan ia harus mengandalkan peta cetak untuk beberapa tikungan terakhir. Di sini, waktu terasa bergerak lebih lambat. Setelah belokan tajam menanjak, Risa melihatnya. Di kejauhan, ada cahaya samar dari lampu yang baru saja dinyalakan. Bangunan kayu sederhana dengan teras yang akrab dari foto satelit yang ia lihat. Nama warung itu terlihat jelas, diukir di sebatang kayu. Warung makan senja. Risa memarkir mobilnya di bahu jalan. Jantungnya berdebar kencang, menuntut kebenaran. Sudah 6 tahun struk itu menunggunya. Sekaranglah waktunya. Ia melangkah perlahan menuju pintu kayu yang terbuka sedikit, diiringi aroma masakan tradisional yang samar-samar, bau yang menenangkan sekaligus memabukkan. Semangkuk soto ayam, teh hangat, nasi putih, persis menu yang tertera di struk. Saat kakinya menginjak teras, bau bumbu dapur dan tanah basah menyambutnya. Risa berhenti, menelan ludah. Ia hanya perlu melangkah 1 kali lagi, membuka pintu itu, dan bertemu dengan orang yang selama 6 tahun lalu sudah meramalkan pertemuannya. Tepat saat Risa mengangkat tangannya untuk mengetuk, pintu kayu itu terbuka sepenuhnya. Di sana,
Berdiri seorang pria tua dengan rambut putih rapi dan senyum yang sangat hangat. Matanya teduh, seolah menyimpan seluruh kebijaksanaan dan kenangan masa lalu. Pria tua itu memandang langsung ke mata Risa. Dia tidak bertanya apakah dia mencari seseorang, atau apakah dia tersesat. Dia hanya tersenyum tulus, seolah menyambut tamu yang telah lama dinantikan. "Selamat datang, Nak." "Sudah siap rupanya," sapanya. Suaranya berat dan menenangkan, dan yang paling mengejutkan Risa, dia langsung memanggilnya dengan nama. "Risa." Risa syok. Pria tua ini tahu namanya, dan kata-katanya mengulang persis kalimat yang tertulis di struk 6 tahun lalu. Risa berdiri membeku. Seluruh rasionalitas yang ia siapkan selama perjalanan mendadak runtuh di hadapan sepasang mata teduh milik pria tua itu. Udara pagi yang dingin seolah tidak mampu menembus lapisan syok yang melingkupi tubuhnya. Pria ini tahu namanya, dan ucapannya, "Sudah siap rupanya." Bukan hanya sapaan, melainkan pengulangan mantra rahasia yang tertulis di struk berusia 6 tahun. Anda siapa?" Risa akhirnya berhasil bersuara, namun terdengar lebih seperti bisikan yang tertahan. Tangannya gemetar saat ia meremas gagang pintu. Pria tua itu tertawa kecil. Tawanya terdengar hangat dan berderak, seolah ia menyimpan kenangan baik yang tak terhitung jumlahnya. Dia sama sekali tidak terlihat terkejut dengan reaksi panik Risa. "Nak, udara pagi di sini menusuk tulang. Mengapa kita harus berdiri di luar begini?" Pria tua itu melangkah mundur, membuka pintu lebih lebar. "Masuklah. Saya sudah siapkan air panas. Panggil saja saya Pak Senja. Semua orang di sini memanggil saya begitu." Pak Senja. Sebuah nama yang serasi dengan warungnya. Risa masih ragu, namun dorongan untuk mendapatkan jawaban jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia sudah jauh-jauh datang, dan ia sudah siap. Ia melangkah melewati ambang pintu, memasuki warung makan Senja. Di dalamnya, warung itu jauh lebih menawan daripada tampilan luarnya yang sederhana. Interiornya didominasi kayu jati tua, bersih, dan harum. Bukan hanya harum masakan, tapi harum rempah, kayu, dan kehangatan yang tak terjelaskan. Dindingnya dihiasi beberapa lukisan pemandangan sawah dan, anehnya, beberapa bingkai foto tua yang diposisikan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dilihat detailnya dari sudut pandang Risa. "Silakan duduk, Risa. Di sana, di dekat jendela. Pemandangan di sana paling bagus saat pagi," titah Pak Senja, menunjuk ke sebuah meja kecil dengan 2 kursi menghadap perkebunan yang diselimuti kabut tipis. Risa duduk. Kepalanya berputar. Ia merasakan semacam keakraban yang mengganggu di tempat ini, seolah ia pernah bermimpi tentang warung Senja. "Anda tahu nama saya, dan Anda mengucapkan persis kata-kata di struk ini." Risa meletakkan struk lusuh itu di meja kayu, menekan ujung jarinya. "Saya kesini untuk mencari tahu. Siapa yang menulis ini? Mengapa struk ini ada di dompet saya? Dan bagaimana Anda tahu bahwa saya akan datang?" Pak Senja berjalan menuju dapur di belakang, mengambil teko tanah liat dan 2 cangkir keramik. Ia menuangkan air panas beraroma teh wangi. Gerakannya lambat dan penuh kehati-hatian. Dia mengabaikan pertanyaan Risa, atau lebih tepatnya, menunda jawabannya. "Semangkuk soto ayam hangat di pagi hari seperti ini adalah obat terbaik untuk semua keraguan," ujar Pak Senja, meletakkan salah satu cangkir di depan Risa. "Minumlah dulu. Kalau kamu kedinginan, kamu tidak akan bisa berpikir jernih." Risa terdiam. Sikap Pak Senja yang tenang dan perhatian ini melucuti semua kesiapan konfrontasinya. Ini bukan interogasi. Ini seperti kunjungan cucu kepada kakeknya yang sudah lama tidak bertemu. "Warung ini, bau bumbu dapur di sini familiar," gumam Risa, mencoba mengalihkan fokus dari struk. Pak Senja tersenyum penuh arti. "Semua resep di warung Senja ini adalah resep keluarga. Resep yang sudah turun-temurun. Mungkin itu sebabnya terasa akrab. Kamu akan terkejut betapa banyak hal yang bisa diingat oleh indera penciuman kita, Nak." Dia kembali ke dapur sebentar, dan ketika kembali, ia membawa nampan berisi 2 mangkuk soto ayam, salah satu menu yang tertera di struk. Ia meletakkannya di meja. Kuahnya kuning keemasan,
mengepulkan uap yang membawa aroma jahe, serai, dan kaldu yang kaya. Makanlah dulu. Setelah kamu selesai, kita akan bicara. Pak Senja duduk di kursi di hadapan Risa, menatapnya dengan lembut. Matanya tidak menuntut, hanya mengamati. Risa mengambil sendok. Ia benar-benar lapar setelah perjalanan panjang itu. Ia mencoba soto itu. Rasa kaldu yang gurih langsung menyebar di lidahnya. Dan saat itulah kilasan balik itu datang. Bukan kenangan visual, melainkan sensasi. Sensasi berada di sebuah tempat yang tenang, duduk di pangkuan seseorang yang besar dan hangat, dan mendengarkan suara yang sama dengan suara Pak Senja, mengucapkan kata-kata lembut sambil menyuapinya. Rasanya seperti mencicipi masa kecil yang hilang dan terkubur di bawah tumpukan cerita Bibi Lila. Air mata Risa tiba-tiba menggenang. Itu hanya soto, tapi rasanya seperti sebuah pengakuan. Anda. Risa menurunkan sendoknya. Suaranya tercekat. Anda tidak menjawab. Siapa Anda? Saya tidak punya keluarga di sini. Keluarga saya bilang ayah saya meninggal, dan ibu saya. Pak Senja mengangguk perlahan, membiarkan Risa selesai. Ya, nak, semua yang kamu tahu itu benar. Sebagiannya. Ayahmu memang telah tiada. Ibumu, dia seorang wanita hebat. Lalu, bagaimana dengan ini? Risa mengangkat struk itu, menahannya agar tidak robek oleh keringat tangannya. Struk itu, kata Pak Senja. Matanya menatap tajam ke kertas di tangan Risa. Itu bukan sekadar struk. Itu adalah janji. Janji yang dibuat oleh seseorang yang sangat mencintaimu. Nak, seseorang yang tahu bahwa sebelum kamu siap, kamu tidak akan pernah melihatnya. Tapi begitu kamu siap, begitu kamu cukup dewasa, kuat, dan mandiri, kamu akan menemukan dompet tua itu. Dan kamu akan menemukan jalan pulangmu. Pak Senja menghela napas. Suaranya kini sedikit bergetar. Saya tahu kamu akan datang, karena kamu persis seperti ibumu. Keras kepala, tapi selalu mencari kebenaran. Sekarang, lihatlah foto itu. Ia menunjuk ke dinding di samping Risa. Di antara banyak foto jadul, ada satu foto yang berbeda. Sepasang suami istri muda yang tersenyum lebar. Wanita itu, dengan mata yang persis seperti mata Risa, menggendong bayi kecil yang pipinya tembam. Risa mendekat. Kakinya terasa berat. Ia tahu siapa bayi itu. Itu dirinya. Dan wanita itu adalah ibunya. Lalu, pria di samping ibunya. Wajahnya tidak asing, namun tidak sama persis dengan Pak Senja. Tapi ada kemiripan yang kuat. Seperti dua garis keturunan yang sama. Risa kembali ke meja, menatap Pak Senja. Ia mulai mengerti bahwa cerita yang diberikan Bibi Lila adalah versi yang dipotong. Ada misteri yang jauh lebih dalam daripada sekadar struk. Warung ini adalah kunci dari semua kenangan yang hilang. Tolong jelaskan. Dari awal sampai akhir. Pinta Risa. Nada suaranya kini bukan lagi syok, melainkan sebuah tuntutan yang penuh tekad. Ia sudah siap. Ia sudah makan soto yang memicu kenangan, melihat foto ibunya, dan mendengar janji yang mengharukan. Ia tidak akan pergi sebelum semua terungkap. Pak Senja tersenyum lagi. Bukan senyum gembira, tapi senyum lega. Baik, nak. Sekarang kamu sudah siap. Semua bermula dari perpisahan yang harus terjadi. Kehangatan dari soto ayam di perut Risa kini terasa seperti bara api yang membakar rasa penasaran. Ia sudah siap, seperti yang dikatakan Pak Senja. Keraguan telah berubah menjadi tekad yang dingin untuk menyerap setiap kata yang akan keluar dari mulut pria tua di hadapannya. Pak Senja mengambil cangkir tehnya, menghirup aroma wangi itu perlahan, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk membuka lembaran masa lalu yang berat. Ia menatap Risa, lalu menghela napas panjang. Perpisahan yang harus terjadi, ulangnya, suaranya kini melunak, syarat akan duka yang terpendam. Itu adalah kisah antara ayahmu, ibumu, dan saya sendiri. Kisah ini tidak pernah diceritakan kepadamu, bukan karena mereka tidak mencintaimu, nak. Justru sebaliknya. Mereka melakukan ini karena cinta. Risa hanya mengangguk, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Pria di foto itu,
Pak Senja menunjuk ke bingkai di dinding tanpa menoleh. Adalah Jaka. Ia adalah adik kandung saya, dan dialah ayah kandungmu, Risa. Risa tersentak. Jadi pria tua di hadapannya ini adalah pamannya. Keluarga yang ia yakini tidak pernah ada. Ia menyentuh bingkai foto itu lagi. Ya, ada kemiripan pada tulang pipi dan sorot mata Jaka yang tajam, berbeda dengan mata Pak Senja yang teduh. Bibi Lila, walimu, mengatakan ayahku meninggal tak lama setelah aku lahir. Ujar Risa, suaranya getir. Pak Senja mengangguk lagi. Matanya penuh penyesalan. Itu adalah satu-satunya cara kami melindungimu. Jaka, ayahmu, memang bukan orang yang buruk, Risa. Tapi dia membuat satu kesalahan besar dalam hidupnya. Dia terlibat dengan bisnis yang salah. Bisnis itu bangkrut, dan membawa utang yang sangat besar, melibatkan orang-orang yang berbahaya. Kejadian itu terjadi tak lama setelah kamu lahir. Hidup kalian dalam bahaya. Pak Senja melanjutkan, menjelaskan dengan runut. Jaka dan Ibu Risa, Dewi, tahu bahwa mereka tidak bisa lari selamanya. Mereka punya dua pilihan, membawa Risa berlarian dari satu tempat ke tempat lain, hidup dalam ketakutan, atau menitipkan Risa pada seseorang yang sangat mereka percayai. Dewi memiliki Lila, adiknya, yang hidup stabil di kota. Mereka memutuskan Lila harus mengambilmu. Lila setuju. Tapi dengan satu syarat, demi keselamatan Risa, Jaka dan Dewi harus menghilang total. Kisahmu harus dibuat sederhana, bahwa ayahmu telah tiada. Ini akan memutuskan semua jejak bahaya yang mungkin mengikutimu. Risa menutup matanya. Pengorbanan. Bukan kematian, melainkan pengorbanan yang pahit. Bibi Lila tidak berbohong sepenuhnya. Ia hanya melindungi. Lalu, warung makan senja ini? Tanya Risa. Matanya kembali tertuju pada struk. Pak Senja tersenyum kecil. Warung ini adalah rencana cadangan kami. Jaka dan Dewi tahu, kamu tidak mungkin selamanya berada dalam kebohongan. Sebelum berpisah, kami, saya, Jaka, dan Dewi, membuat perjanjian. Pak Senja menceritakan bahwa ia adalah juru masak terbaik di keluarganya, dan ia selalu bermimpi membuka warung makan di tempat yang tenang. Ia membeli tanah ini, membangun warung ini, dan menamainya Senja. Sebab senja adalah waktu pulang. Jaka dan Dewi memohon padaku, jika terjadi sesuatu pada mereka, aku harus menjaga tempat ini. Warung ini adalah titik temu. Tempat di mana kamu bisa kembali kapanpun kamu siap. Dan kamu akan tahu bahwa kamu punya tempat yang aman untuk pulang. Saya tidak tahu kapan, tapi saya janji akan menunggu. Tragisnya, warung senja ini baru buka saat Jaka sudah harus pergi. Dan warung senja baru berjalan beberapa tahun, ketika Dewi, Ibu Risa, jatuh sakit dan meninggal. Dewi sempat menemuiku di sini, tak lama sebelum ia meninggal. Suara Pak Senja tercekat. Ia datang ke sini diam-diam. Saat itu, ia sudah tahu waktunya tidak banyak. Ia memintaku melakukan satu hal terakhir. Ia tahu kamu sudah mulai beranjak dewasa. Ia ingin meninggalkanmu sebuah jejak. Bukan untuk membawamu kembali saat itu juga, tapi untuk memberimu harapan bahwa kamu dicintai. Inilah bagian yang paling mengejutkan Risa, bagian yang menjelaskan struk itu. 6 tahun lalu, saat kamu sedang sibuk-sibuknya dengan kuliah, ibumu, Dewi, mengambil kesempatan terakhir. Ia tahu kamu sering menyimpan barang-barang kecil di dompet. Saya memberikannya struk warung senja yang baru dicetak. Dan dia, Dewi, menuliskannya di sana. Pak Senja menunjuk ke struk itu. Tulisan itu, "Nak, kembalilah saat kamu siap," adalah tulisan tangan ibumu. Dia meminta bantuan temannya yang bekerja di dekat kampusmu untuk menaruh struk itu kembali ke dompetmu saat kamu sedang tidak sadar. Sebuah kebohongan kecil terakhir yang penuh kasih sayang. Risa terdiam lama. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih atas kematian, tapi air mata haru atas besarnya pengorbanan. Ibunya telah mengambil risiko hanya untuk meninggalkan sebuah struk, sebuah peta harta karun yang ditujukan kepadanya. Ibunya tahu dompet itu adalah hadiah kesayangan yang akan ia simpan lama.
Struk itu adalah isyaratnya. Struk warung senja adalah kode rahasia kami. Ketika kamu menemukannya, kamu tahu kamu harus mencari tempat bernama Senja, dan kamu tahu kamu sudah cukup siap untuk mendengarkan kebenaran yang berat ini. Jelas Pak Senja. Risa meraih tangan Pak Senja yang diletakkan di meja. Tangan itu kasar, namun kuat. Tangan seorang pekerja keras dan seorang paman yang setia menepati janji. Jadi, Anda adalah paman saya? Adik dari ayah saya? Tanya Risa, mengonfirmasi identitas yang terasa begitu asing, namun sekaligus begitu benar. Pak Senja mengangguk. Air mata juga menggenang di matanya yang teduh. Saya Bima, Risa, pamanmu. Saya menunggumu. Nak, bertahun-tahun. Risa syok. Ternyata pria tua yang menyambutnya di warung makan Senja, yang ia panggil Pak Senja, adalah paman kandungnya yang selama ini menyembunyikan kebenaran pahit itu. Warung ini bukan sekadar warung, tapi sebuah memorial hidup dan janji yang ditepati. Ia akhirnya menemukan bagian keluarga yang hilang. Rasa dingin di hatinya mencair. Setelah 6 tahun, struk misterius itu tidak lagi terasa mengganggu, tapi terasa seperti pelukan hangat dari masa lalu. Risa akhirnya mengerti. Ia sudah siap. Bersambung ke bab 5. Pengakuan sang pria tua. Kejutan yang melanda Risa terasa seperti hantaman yang tertunda selama 6 tahun. Ia telah datang dengan membawa struk, siap menghadapi lelucon, penipu, atau bahkan sekadar orang asing yang keliru. Ia sama sekali tidak siap menghadapi kenyataan bahwa pria tua dengan tangan kasar dan mata teduh di hadapannya adalah paman kandungnya. Bima, adik dari ayah yang ia kira telah tiada. Air mata Risa kini bukan lagi mengalir perlahan. Ia terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ini adalah luapan emosi dari pengkhianatan yang penuh kasih, sebuah kebohongan yang membingungkan, dan rasa syukur atas keberadaan seseorang yang ternyata masih terhubung darah dengannya. Pak Senja, atau Bima, dengan cepat berpindah ke sisi Risa. Ia tidak berusaha menghentikan tangis itu, melainkan menunggu, memberikan bahunya yang kokoh sebagai sandaran. Untuk pertama kalinya sejak Risa menjadi seorang wanita dewasa yang mandiri, ia merasa bebas untuk menjadi rapuh. Menangislah, nak. Sudah terlalu lama kamu memikul beban sendirian. Bisik Bima, suaranya dipenuhi empati. Setelah beberapa menit, Risa menarik diri, mengusap air matanya. Ia mengambil napas dalam-dalam, menatap Bima. Ia melihat kemiripan samar di antara mereka. Hidung yang sedikit mancung, bentuk rahang yang tegas. Ini adalah darahnya. Garis keturunan yang nyata. Mengapa? Mengapa Bibi Lila menyembunyikannya? Tanya Risa, suaranya serak. Bibi mencintaiku. Dia merawatku. Tapi dia membiarkanku hidup dengan kebohongan sebesar ini. Bima kembali duduk di hadapannya, menggenggam cangkir tehnya lagi. Lila melakukan hal yang benar. Risa. Ia hanya menepati janjinya. Dan ia melakukannya karena takut. Takut bahaya itu akan kembali. Utang ayahmu, Jaka, adalah masalah serius. Orang-orang yang ia hadapi tidak mengenal belas kasihan. Satu-satunya cara agar mereka mengira Jaka gagal total, dan tidak ada lagi yang bisa mereka ambil, adalah dengan menghilangkan seluruh jejak keluarganya. Bima menjelaskan bahwa Jaka dan Dewi memutuskan untuk memalsukan kematian mereka di mata dunia luar, kecuali bagi Bima dan Lila. Lila bertugas melindungi Risa, mengubah identitas, dan membesarkannya di kota yang ramai. Sementara Bima bertugas membangun titik temu warung senja, sebagai tempat pelarian, sebagai janji, dan sebagai penjaga harapan. Lalu, ayahku, Jaka, kemana dia? Tanya Risa, pertanyaan yang paling menyakitkan dan paling ingin ia ketahui. Bima terdiam. Mata teduhnya kini menunjukkan kesedihan yang mendalam. Jaka, dia tidak selamat. Setelah ia memastikan bahwa kamu sudah aman di tangan Lila, ia memutuskan untuk kembali dan menghadapi orang-orang itu. Dia melakukannya untuk membersihkan namamu, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan mencari kita. Tenggorokan Risa tercekat. Ia sudah menduga ini. Kebohongan Bibi Lila tentang ayahnya yang meninggal tak lama setelah lahir kini terasa masuk akal,
Karena tak lama setelah itu, Jaka memang menghadapi takdirnya. Jaka memang meninggal, tetapi bukan karena takdir kejam, melainkan karena keputusan heroik seorang ayah. Bibi Lila tidak pernah bohong padamu, Nak. Lanjut Bima dengan suara pelan. Ia hanya menyederhanakan kebenaran yang terlalu berat untuk dipikul oleh anak kecil. Dan ia tahu, jika kamu tahu bahwa kami masih hidup, kamu akan mencariku, dan itu akan membahayakanmu. Warung makan senja ternyata menjadi monumen bagi pengorbanan Jaka dan Dewi. Bima menceritakan bagaimana Dewi, ibunya, datang dalam kondisi sakit parah, hanya untuk meninggalkan struk itu. Dewi tahu Jaka telah tiada. Warung senja adalah penghiburan terakhirnya, dan struk itu adalah ciuman perpisahan bagi Risa. Saat kamu bilang kamu menemukan struk itu, aku tahu ini adalah waktu yang ditentukan oleh ibumu, kata Bima, menunjuk ke tanggal 6 tahun lalu. Dia meninggalkan struk itu agar kamu akan menemukan aku saat usiamu cukup matang untuk mengerti pengorbanan, bukan hanya kesedihan. Risa mengambil struk itu. Ia membalik-balik kertas lusuh itu, menyentuh tulisan tangan ibunya. Sekarang, struk ini terasa seperti dokumen paling berharga yang pernah ia miliki. Ia melihat daftar soto ayam, teh hangat, dan nasi putih. Ini adalah makanan yang dimakan ibunya terakhir kali di sini, sebelum meninggalkan jejak terakhirnya. Paman Bima. Risa mengucapkan kata itu untuk pertama kalinya. Kata, Paman, terasa manis dan asing di lidahnya, namun pas di hati. Bagaimana Paman bisa bertahan menunggu selama ini? Janji. Nak, janji pada Dewi dan Jaka. Warung senja ini adalah janjiku. Setiap hari, aku membuka warung ini, berharap salah satu mobil asing yang lewat adalah kamu. Aku menjaga warung ini, aku menjaga resep ini, aku menjaga kenangan mereka, jawab Bima. Ia menunjukkan sebuah peti kayu tua di sudut warung. Ini adalah peninggalan ayahmu. Ia menitipkannya kepadaku untuk diberikan padamu saat kamu kembali. Risa berdiri, mendekati peti itu. Itu adalah peti kayu kecil yang kusam, dihiasi ukiran sederhana. Bima meletakkan kunci kecil di tangan Risa. Ini adalah milikmu. Nak, buka saat kamu siap. Dan ingat, kamu tidak pernah sendiri. Warung senja ini adalah rumahmu. Di tengah kabut pagi yang berangsur hilang, Risa menyadari, warung makan senja bukan hanya tempat makan, tapi adalah harta karun yang menyimpan kebenaran dan cinta keluarga yang tak pernah ia ketahui. Pengakuan Bima telah membebaskan Risa dari kebohongan dan memberinya identitas baru. Seorang anak yang dicintai, bukan ditinggalkan. Ia telah kembali. Matahari kini sudah meninggi. Kabut pagi telah sepenuhnya sirna, meninggalkan warung senja disinari cahaya emas yang lembut. Risa masih duduk di depan meja kayu, memegang kunci kecil di satu tangan dan peti kayu kusam di tangan lainnya. Beban peti itu terasa berat, bukan karena isinya, melainkan karena sejarah dan pengorbanan yang disimpannya. Mengapa tidak dibuka sekarang, Nak? Tanya Bima, berdiri di sampingnya. Risa menggeleng. Aku ingin meresapi tempat ini dulu, Paman. Peti ini adalah akhir dari misteri. Aku ingin tahu dulu, seperti apa rasanya hidup di warung senja ini, tempat ibu dan ayahku merencanakan segalanya. Bima tersenyum, senyum yang menunjukkan pemahaman penuh. Tentu, kamu sudah menunggu 6 tahun. Menunggu 1 hari lagi tidak akan membuat masalah. Warung senja mulai ramai oleh beberapa pelanggan lokal yang singgah untuk sarapan dan kopi. Mereka semua menyapa Bima dengan akrab, dan Bima memperkenalkan Risa hanya sebagai keponakannya dari kota yang sedang berkunjung. Tidak ada yang tahu kebenaran mendalam di balik kunjungan Risa. Sepanjang siang itu, Risa mengamati Bima bekerja. Ia melihat ketelitian pamannya, bagaimana Bima memilih rempah-rempah dari stoples kaca, bagaimana ia meracik kaldu soto dengan hati-hati. Risa menyadari, Bima tidak hanya menjalankan bisnis, ia melakukan ritual. Warung ini adalah kuil pengabdiannya pada janji dan kenangan adiknya. Resep soto ini, apakah ini resep ibu? Tanya Risa, saat Bima membiarkannya mencicipi sedikit kaldu murni. Resep ibu dan ayahmu, koreksi Bima.
Ayahmu, Jaka, selalu lebih ahli dalam membuat sambal dan bumbu pelengkap yang pedas. Ibumu, Dewi, selalu memegang kendali kaldu dasarnya. Ini adalah perpaduan mereka. Bima mengajak Risa ke belakang warung, di mana ada kebun kecil yang ditanam dengan rapi. Di sana tumbuh jahe, serai, daun jeruk, dan beberapa cabai rawit. Semua rempah utama untuk warung senja berasal dari sini, kata Bima bangga. Setiap pagi, aku mencium aroma jahe dan serai saat memetiknya. Aroma yang sama, Nak, yang selalu ada di rumah kita dulu, saat kamu masih sangat kecil. Risa membungkuk, menyentuh daun serai yang kasar. Ia memejamkan mata dan mencium aroma kuat yang langsung menusuk indera penciumannya. Tiba-tiba, ia merasakan deja vu yang intens. Ia ingat saat ia masih kecil, menangis karena jatuh, dan ibunya mengoleskan minyak hangat yang berbau persis seperti serai yang dihancurkan. Itu bukan kenangan yang utuh, hanya kilasan singkat, tetapi itu adalah kenangan pertamanya tentang ibunya yang hidup. Aku ingat, bau ini, bisik Risa, matanya berkaca-kaca. Aku selalu berpikir itu hanya minyak angin, tapi itu serai. Bima tersenyum tipis. Indra penciuman adalah kunci kenangan yang paling kuat. Risa, kita bisa lupa wajah, tapi kita jarang lupa bau yang akrab. Sore hari, setelah warung senja mulai sepi lagi, Risa memutuskan inilah saatnya. Ia membawa peti kayu itu ke sebuah kamar sederhana di belakang warung yang disiapkan Bima untuknya. Kamar itu bersih, dengan jendela kayu yang menghadap ke kebun. Tempat matahari terbenam menyaring cahayanya. Risa meletakkan peti itu di meja. Tangannya gemetar saat ia memasukkan kunci kecil itu ke dalam lubang kunci yang sudah berkarat. Bunyi klik pelan terdengar nyaring di keheningan. Dengan napas tertahan, Risa membuka tutup peti itu. Di dalamnya, tidak ada harta karun emas atau uang. Hanya ada 3 benda yang ditata dengan sangat hati-hati. Sebuah jurnal kulit kecil yang lusuh. Sebuah boneka kayu sederhana berbentuk gajah, dengan ukiran yang tidak sempurna dan sudah aus di beberapa bagian. Sebuah amplop coklat berisi 3 lembar foto. Risa mengambil jurnal itu lebih dulu. Itu adalah tulisan tangan ayahnya, Jaka. Jurnal itu bukan tentang bisnis atau utang. Itu adalah buku harian yang ditulis untuk Risa, dimulai sejak Risa lahir. Ia membuka halaman terakhir, yang ditulis 6 tahun lalu, hanya beberapa hari sebelum Jaka memutuskan untuk kembali dan menghadapi para penagih utang. Kepada Risaku, saat kamu membaca ini, kamu pasti sudah dewasa. Maafkan ayah karena meninggalkanmu dengan rahasia. Nak, peti ini adalah warisan terbesarku, bukan uang, tapi kebenaran. Aku memberikan hidupku untuk membersihkan namamu. Bima akan menjagamu. Dia akan menunggu di warung senja. Tempat itu adalah janji kami. Jangan pernah takut untuk pulang. Nak, kamu adalah Dewi dan ayah yang hidup. Kamu sudah siap. Ayah mencintaimu. Nak, selalu. Risa menyandarkan kepalanya di dinding, memeluk jurnal itu erat-erat. Kata-kata ayahnya memberikan pengakuan dan penutupan yang ia butuhkan. Ayahnya adalah seorang pahlawan, bukan buronan. Kemudian, ia mengambil boneka gajah kayu itu. Ini memicu kilasan balik yang lebih jelas. Ayahnya sedang duduk di lantai, mengukir gajah itu, dan Risa kecil merengek ingin memegang pahat. Bima benar. Indra penciuman dan sentuhan adalah pembuka gerbang kenangan. Boneka gajah itu adalah bukti fisik dari cinta ayahnya. Terakhir, ia membuka amplop coklat. Isinya 3 foto. 1 foto pernikahan Jaka dan Dewi yang terlihat bahagia. 1 foto Risa bayi sedang tidur di pangkuan Dewi. Dan foto ketiga adalah foto Jaka, Dewi, dan Bima, berdiri bersama di depan warung senja saat warung itu baru selesai dibangun. Di belakang foto itu, tulisan tangan Bima berbunyi, titik awal janji. 10 tahun sebelum Risa kembali. Semua kepingan teka-teki kini menyatu dengan sempurna. Warung senja adalah titik temu. Struk adalah undangan. Bima adalah penanti setia. Dan peti ini adalah warisan. Risa merasa utuh. Ia telah menemukan tidak hanya paman kandungnya,
tetapi juga kisah cinta dan pengorbanan terbesar yang membentuk dirinya. Ia tidak lagi menjadi anak yang ditinggalkan, melainkan anak yang dilindungi. Ia keluar dari kamar, berlari menuju Bima yang sedang membersihkan meja. "Paman Bima," ucapnya, memeluk Bima erat-erat, air mata bahagia mengalir. "Aku tidak akan pergi hari ini." Bima membalas pelukan itu, senyum lega menghiasi wajahnya. "Aku tahu, Nak, warung senja ini memang tempatmu untuk kembali. Kamu sudah pulang." Setelah luapan emosi di babak 6, warung makan senja memasuki pagi yang baru dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi ketegangan misteri. Yang tersisa hanyalah kehangatan keluarga. Risa terbangun sebelum matahari terbit, bukan karena alarm kantor, melainkan karena suara khas wajan yang mendesis dan bau rempah-rempah yang melayang dari dapur. Ia menemukan Paman Bima sudah sibuk meracik bumbu dasar soto. Bima tidak lagi mengenakan pakaian rapi seperti saat menyambutnya, melainkan kaos oblong lusuh dan sarung yang terikat longgar di pinggang, pakaian khas juru masak andal di warung tradisional. "Paman, biarkan aku bantu," kata Risa. Suaranya sedikit serak. Bima mendongak, matanya bersinar. "Bantu? Kamu serius? Nah, warung ini bukan kantor digitalmu. Di sini tempatnya bermandikan keringat dan bau terasi." "Justru itu yang kuinginkan," jawab Risa sambil tersenyum. "Aku perlu tahu bagaimana rasanya memegang warisan ayah dan ibu, bukan hanya membacanya. Mulai dari mana?" Dan begitulah, hari-hari Risa di warung senja dimulai. Ia belajar mengupas bawang merah tanpa menangis, memotong serai, dan menggiling cabai untuk sambal yang diwariskan ayahnya, Jaka. Bima adalah guru yang sabar. Ia menjelaskan bahwa setiap bumbu adalah cerita, dan setiap hidangan adalah penghormatan. "Ayahmu, Jaka, dia tahu betul cara menyeimbangkan pedas dan gurih. Dia bilang, sambal itu harus membuat orang merindukannya, seperti sebuah kenangan yang menusuk," kenang Bima sambil menyerahkan ulekan batu. Saat mereka bekerja, Bima tidak henti-hentinya mengisi kekosongan memori Risa. Ia bercerita tentang Jaka yang humoris dan Dewi yang anggun namun tegas. Cerita-cerita itu berjalin dengan apa yang Risa baca di jurnal ayahnya. Jurnal itu bukan hanya berisi surat perpisahan, itu juga berisi puisi-puisi pendek, sketsa warung senja saat masih berupa lahan kosong, dan harapan Jaka untuk Risa di masa depan. Risa menemukan sebuah lembar di jurnal ayahnya yang berjudul, "Mengapa Gajah?" Ayahnya menulis bahwa ia mengukir boneka gajah karena gajah adalah simbol keluarga dan ingatan. "Gajah tidak pernah lupa jalan pulang. Nak, begitu juga kamu. Boneka ini akan mengingatkanmu bahwa kamu selalu punya rumah." Setiap hari, Risa merasa makin utuh. Rasa sakit karena kebohongan perlahan digantikan oleh rasa hormat atas besarnya kasih sayang orang tuanya. Ia menyadari, Bibi Lila, Paman Bima, Ayah Jaka, dan Ibu Dewi, mereka semua adalah bagian dari konspirasi cinta yang hebat. Namun, ada satu kepingan yang belum terpasang, Bibi Lila. Risa tahu ia harus menghubungi walinya itu, tidak dengan amarah, melainkan dengan pemahaman. Ia meninggalkan warung senja sebentar, pergi ke tempat yang memiliki sinyal bagus, dan menelepon Bibi Lila. "Halo, Bei. Sapa Risa?" "Risa. Astaga, kamu di mana? Sudah hampir seminggu kamu tidak memberi kabar. Katanya perjalanan kerja? Jangan buat Bibi khawatir." Suara Lila terdengar panik dan cemas. Risa menarik napas dalam-dalam. "Aku baik-baik saja, Bei. Aku tidak ada di perjalanan kerja. Aku ada di warung makan senja." Hening. Kali ini, keheningan Bibi Lila jauh lebih lama dan lebih dalam dari biasanya. Kamu menemukan struk itu?" tanya Lila. Suaranya hampir tidak terdengar. Tembok pertahanan yang dibangunnya selama bertahun-tahun runtuh seketika. "Ya, Bei. 6 tahun setelah ibu meninggalkannya. Dan aku bertemu Paman Bima. Dia sudah menceritakan semuanya. Tentang ayah, tentang warung senja, dan tentang kebohongan yang harus kalian lakukan demi keselamatanku." Risa bisa mendengar Bibi Lila terisak pelan di ujung telepon. "Maafkan Bibi,
Nak, Bibi hanya takut. Bibi tidak ingin kamu tahu tentang bahaya itu. Bibi takut kamu akan meninggalkanku, mencari mereka, dan menempatkan dirimu dalam risiko. Aku mengerti, Bei. Aku benar-benar mengerti sekarang. Ini bukan pengkhianatan, ini adalah pengorbanan, kata Risa, sambil air mata ikut menetes. Ayah sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Ibu sudah memberikan pesan terakhir. Dan Bibi memberiku masa depan yang aman dan nyaman. Terima kasih, Bei. Risa menceritakan tentang Bima, warung senja, dan peti kayu warisan ayahnya. Ia meyakinkan Lila bahwa bahaya itu sudah lama berlalu, dan kini ia sudah aman, kembali ke tempat asalnya. Bima adalah orang baik. Risa, dia menepati janjinya. Kata Lila, jaga dirimu baik-baik. Nak, jika kamu ingin tinggal di sana lebih lama, Bibi akan mengurus cutimu. Anggap saja ini waktu liburanmu untuk menemukan diri sendiri. Rekonsiliasi dengan Lila menjadi penutup manis dari babak hidup Risa yang penuh misteri. Risa menyadari, ia tidak kehilangan satu keluarga pun. Ia justru mendapatkan dua. Lila yang memberinya kehidupan dan karir di kota, dan Bima yang memberinya akar dan sejarah di desa. Di warung senja, Risa tidak hanya belajar memasak, ia juga belajar tentang komunitas. Ia mulai menghafal nama-nama pelanggan, mendengarkan cerita mereka, dan menyajikan soto dengan senyum tulus yang tidak pernah ia tunjukkan saat melayani klien di kantor. Warung itu adalah sebuah cerminan kehidupan sederhana, jujur, dan hangat, persis seperti yang diimpikan ayahnya. Pada malam hari ketujuh Risa di warung senja, Bima memanggilnya. Warung ini sudah menjadi milikmu sejak kamu lahir, Risa. Tapi sekarang, warung senja benar-benar memiliki nyawamu, kata Bima, menatap matahari terbenam yang melukis langit di balik perkebunan. Risa berdiri di samping pamannya, melihat pemandangan senja itu. Ia memegang struk lusuh itu di sakunya. Ia tidak lagi melihat daftar harga atau tulisan tangan ibunya. Ia melihat sebuah peta menuju takdir. Warung senja telah memberinya kisah yang utuh. Ia bukan lagi Risa, manajer pemasaran yang gelisah. Ia adalah Risa, pewaris warung makan senja, anak dari pahlawan, dan keponakan dari seorang pria yang setia pada janjinya selama lebih dari 1 dekade. Ia sudah siap, tidak hanya untuk mendengar, tetapi untuk memulai. Minggu kedua di warung senja terasa seperti kehidupan baru yang utuh bagi Risa. Jika sebelumnya ia hidup dalam kota kaca berpendingin udara di perkotaan, kini ia hidup di bawah terik matahari, bermandikan aroma bumbu, dan merasakan tanah di bawah kakinya. Warung senja bukan lagi misteri. Ia adalah laboratorium cinta, kenangan, dan identitas. Setelah rekonsiliasi emosional dengan Bibi Lila, yang kini secara rutin menelepon untuk memastikan Risa baik-baik saja dan bahkan mengiriminya paket persediaan teh kesukaan Paman Bima, Risa benar-benar fokus pada warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ia sudah membaca habis jurnal ayahnya, Jaka. Jurnal itu bukan hanya menyisakan air mata, tetapi juga visi bisnis yang sederhana namun jenius. Jaka mencatat detail kecil tentang bagaimana warung senja harus dijalankan, kualitas rempah harus dijaga, pelanggan harus diperlakukan seperti keluarga, dan yang terpenting, ia ingin warung senja menjadi tempat singgah bagi mereka yang lelah. Ayahmu ingin kita menjual kehangatan, bukan hanya soto, kata Paman Bima suatu sore, saat mereka duduk di teras sambil menghitung pemasukan harian. Aku melihatnya, Paman, balas Risa. Ayah tidak hanya meninggalkan resep kaldu. Dia meninggalkan filosofi. Tapi Paman Bima, bagaimana warung senja ini akan bertahan jika kita hanya mengandalkan pelanggan lokal? Kita perlu sedikit sentuhan kota. Inilah titik balik bagi Risa. Manajer pemasaran dalam dirinya mulai bangkit, tetapi kali ini, energinya tidak diarahkan untuk menjual produk digital, melainkan untuk melestarikan warisan keluarga. Risa mengajukan beberapa ide sederhana namun efektif kepada Paman Bima. Digitalisasi sederhana, menggunakan telepon genggam Bima untuk mengambil beberapa foto warung senja, menampilkan kebun rempah-rempah yang asri, dan kehangatan interiornya. Risa lalu mengunggahnya ke beberapa platform media sosial dan peta online, menuliskan deskripsi yang jujur.
Warung Senja, soto ayam resep warisan keluarga, hangat seperti pulang. Pembuatan menu kisah. Risa menyarankan untuk mencetak ulang menu sederhana Warung Senja, tetapi di bagian belakang, mencantumkan kisah singkat tentang Warung Senja sebagai titik temu dan bagaimana soto itu adalah perpaduan cinta Jaka dan Dewi. Pelayanan pelanggan. Risa mulai berinteraksi dengan pelanggan secara lebih mendalam, menanyakan cerita mereka, dan memastikan mereka merasa disambut seperti tamu kehormatan. Awalnya, Paman Bima menolak ide digitalisasi. Warung kita tidak butuh keramaian. Nak, kita butuh kedamaian. Namun, Risa meyakinkannya, kita tidak mencari keramaian, Paman. Kita mencari orang yang tepat. Orang-orang yang lelah di kota, yang mencari kehangatan otentik. Kita hanya menunjukkan jalan pulang kepada mereka. Persis seperti struk itu menunjukkan jalan pulang kepadaku. Bima akhirnya mengalah. Dalam waktu beberapa hari, Warung Senja mulai mendapatkan ulasan online pertamanya. Sebagian besar memuji rasa soto yang otentik dan suasana warung yang terasa damai. Beberapa pengunjung baru yang datang dari kota sengaja mencari Warung Senja setelah melihat foto-foto yang diunggah Risa. Melihat kursi-kursi di teras mulai terisi oleh wajah-wajah baru yang datang jauh-jauh, Risa merasa bangga. Ia tidak mengubah Warung Senja. Ia hanya membantu Warung Senja menemukan suaranya di dunia modern. Suatu sore, saat Warung Senja sepi, Risa dan Bima duduk di meja yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Risa sudah mengenakan celemek khas Warung Senja. Paman, aku sudah memikirkannya baik-baik. Pekerjaanku di kota, aku sudah mengajukan pengunduran diri, ujar Risa, menatap Paman Bima dengan mata yakin. Bima terkejut, namun senyum tulus perlahan terukir di wajahnya. Kamu serius? Lalu bagaimana dengan semua yang kamu bangun di sana? Karir yang cemerlang itu. Aku membangun semuanya dengan setengah hati, Paman. Dulu aku mencari uang dan kemapanan, tapi sekarang aku tahu aku mencari akar. Aku menemukan Warung Senja bukan hanya untuk mendengar kebenaran, tapi untuk melanjutkannya. Aku tidak akan membiarkan warisan ayah dan ibu berakhir di sini. Risa mengambil struk lusuh itu dari saku celemeknya, menatap tulisan tangan ibunya. Struk ini memanggilku. Kembalilah saat kamu siap. Aku sudah siap, Paman. Siap menjadi bagian dari Senja ini. Aku ingin belajar semua resep, mengurus kebun, dan menyambut setiap orang yang tersesat di Warung Senja. Air mata haru menggenang di mata Bima. Ia berdiri, memeluk Risa erat-erat. Jaka pasti bangga. Nak, Dewi juga. Kamu adalah hadiah terbesar mereka. Warung ini adalah milikmu. Mulai hari ini, kita berdua mengurusnya. Keputusan itu terasa melegakan, seperti melepaskan beban bertonton dari bahu Risa. Ia tidak lagi gelisah, tidak lagi cemas akan target bulanan atau intrik kantor. Ia menemukan kedamaian dalam kesibukan sederhana, membersihkan meja, memetik serai, dan menyajikan semangkuk soto yang hangat. Risa kini tahu, dompet lamanya bukan hanya menyimpan debu, tapi menyimpan sebuah janji kehidupan baru yang menunggu untuk ia buka. Ia telah kembali ke jati dirinya yang paling murni, ke tempat ia seharusnya berada. Keputusan Risa untuk meninggalkan karir gemilang di kota terasa seperti membersihkan jendela yang tertutup debu selama bertahun-tahun. Cahaya matahari kini masuk dengan leluasa, menerangi seluruh sudut hati dan jiwanya. Minggu-minggu pertama setelah pengunduran dirinya adalah periode yang paling damai dalam hidup Risa. Tidak ada lagi panggilan konferensi, tidak ada deadline yang mencekik, hanya irama yang menenangkan dari kehidupan di Warung Senja. Rutinitas barunya sungguh berbeda. Ia bangun saat kokok ayam jantan pertama. Udara masih dingin dan berembun. Ia mengganti pakaian kerjanya dengan kaos oblong dan celemek kusam Warung Senja, serta sandal jepit yang nyaman. Ia belajar membersihkan dapur, memastikan rempah-rempah segar siap diulek, dan membantu Paman Bima menyalakan tungku untuk kaldu soto. Kemitraan antara Risa dan Bima kini berjalan sempurna. Bima adalah penjaga tradisi. Ia menguasai resep rahasia yang ia sebut ritual, seperti mengaduk kaldu selama 3 jam tanpa henti, atau memfermentasi sambal ayah Risa hingga pedasnya pas. Sementara Risa,
Ia membawa semangat baru. Ia mengatur inventaris dengan rapi menggunakan buku catatan kecil, merancang jadwal pengiriman bahan baku yang efisien, dan yang paling penting, ia menciptakan suasana yang lebih terbuka dan ramah. "Kamu ini mirip ibumu, Dewi," komentar Bima suatu pagi sambil mengamati Risa dengan teliti. Dewi selalu bisa membuat hal-hal yang rumit menjadi sederhana, dan hal-hal yang sederhana menjadi lebih berharga. "Jaka sudah menduga, kamu akan menjadi bagian dari warisan ini." Risa tersenyum. Ia telah menemukan makna profesi yang sebenarnya, bukan menghasilkan uang bagi orang lain, melainkan menghidupkan janji keluarganya. Warung Senja mulai merasakan dampak dari sentuhan kota yang dibawa Risa. Ulasan-ulasan online menarik pengunjung baru setiap akhir pekan. Mereka adalah para pengendara mobil dari kota yang bosan dengan restoran modern, mencari rasa otentik dan suasana yang damai. Namun, yang paling berharga bagi Risa adalah ikatan yang ia bangun dengan komunitas lokal. Ada Embok Siti, seorang nenek tua yang selalu datang pukul 7 pagi untuk semangkuk soto tanpa nasi, hanya kaldu dan sedikit tauge. Awalnya, Embok Siti hanya mengamati Risa dari jauh. Suatu hari, saat Risa menyajikan sotonya, Embok Siti memegang tangan Risa. "Nak, matamu dulu tidak bersinar seperti ini," ujar Embok Siti, suaranya pelan dan jujur. "Dulu matamu terlihat terlalu cepat lelah, seperti mengejar sesuatu yang bukan milikmu. Sekarang, matamu seperti mata ibumu, tenang dan penuh." Kata-kata Embok Siti, seorang asing yang mengenalnya hanya sebagai keponakan Bima, jauh lebih berharga daripada pujian dari klien korporat manapun. Ia mendapatkan validasi bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk dirinya, untuk jiwanya. Di Warung Senja, Risa juga menemukan Dito, seorang pemuda desa lulusan SMK jurusan multimedia yang selama ini menganggur. Risa melihat Dito selalu memotret hidangan Bima dengan ponsel tuanya. Risa merekrut Dito untuk mengelola media sosial Warung Senja. "Tugasmu bukan membuat viral, Dito," jelas Risa. "Tugasmu adalah memotret kejujuran." Potret Paman Bima sedang tersenyum, potret serai di kebun kita, potret Warung Senja saat senja datang. "Kita menjual kehangatan, bukan kepalsuan." Dito, dengan bangga, menerima pekerjaan itu. Warung Senja tidak hanya memberi Risa rumah, tetapi juga memberi Dito harapan dan pekerjaan yang berarti. Warung itu kini berfungsi sebagai pusat harapan bagi komunitas kecil di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Warung Senja benar-benar menjadi titik singgah. Para pengunjung dari kota datang bukan untuk sekadar makan, melainkan untuk mencari pelarian singkat dari kepenatan. Mereka menemukan kehangatan di soto, kedamaian di pemandangan kebun, dan keramahan di wajah Risa dan Bima. Warung itu, yang dulunya adalah tempat rahasia yang menyimpan kesedihan, kini menjadi tempat terapi yang menyembuhkan. Suatu malam, setelah Warung Senja tutup dan semua sudah dibersihkan, Risa duduk sendirian di meja dekat jendela. Ia mengeluarkan dompet barunya dan membuka kompartemen yang paling ia lindungi. Di sana, terlipat rapi, adalah struk lusuh dari warung makan Senja. Ia menatap tulisan tangan ibunya. "Untuk Risa. Nak, kembalilah saat kamu siap." Air matanya tidak lagi menetes sedih, melainkan haru. Ia tidak hanya siap untuk kebenaran, tetapi ia juga siap untuk melanjutkan kehidupan. Struk itu bukan lagi artefak dari masa lalu yang hilang, melainkan sertifikat kelulusan emosional. Ia berhasil menyelesaikan misi yang diberikan ibunya 6 tahun lalu. Risa memutuskan bahwa struk itu telah memenuhi takdirnya. Ia tidak perlu menyimpannya lagi. Ia mengambil korek api yang biasa digunakan Paman Bima untuk menyalakan tungku, dan perlahan, ia membakar ujung struk itu. Saat kertas itu berubah menjadi abu, Risa tersenyum. Membakar struk itu adalah cara Risa melepaskan masa lalu yang menyakitkan dan menerima Warung Senja sebagai masa depan. Risa berdiri, memandangi Warung Senja yang gelap namun terasa hidup. Ia tidak perlu harta, jabatan, atau kemewahan. Ia memiliki Paman Bima, resep soto yang hangat, dan komunitas yang mencintainya. Warung Senja telah mengajarkannya bahwa pulang bukanlah tentang lokasi geografis,
melainkan tentang menemukan tempat di mana jiwa merasa tenang. Dan kini, ia telah menemukan rumahnya, di tengah aroma rempah-rempah yang akrab, di bawah senja yang selalu terukir indah, bersama keluarga yang ia pikir telah hilang selamanya. Tamat. 2 tahun telah berlalu sejak Risa memutuskan untuk menukar gedung pencakar langit dengan atap kayu warung makan senja. Warung itu kini lebih ramai. Namun entah mengapa terasa lebih tenang. Risa dan Paman Bima berhasil menemukan keseimbangan sempurna. Bima masih memegang kendali penuh atas ritual kaldu soto, menjaga keaslian rasa yang diwariskan Jaka dan Dewi. Sementara Risa, dengan semangat dan sentuhan kota yang ia bawa, berhasil menata warung senja menjadi destinasi yang dicintai. Mereka telah memperluas teras kayu sedikit demi sedikit, menambahkan bangku panjang yang nyaman agar pengunjung bisa menikmati pemandangan kebun serai dan cabai. Dito, pemuda lokal yang direkrut Risa, kini menjadi manajer media sosial warung senja yang bangga. Ia tidak hanya memotret makanan, tetapi juga berhasil menangkap esensi kehangatan warung itu, mengundang orang-orang yang lelah dari kesibukan kota untuk sejenak pulang. Warung senja adalah terapi. Bukan cuma soto, tapi suasananya. Tulis salah satu ulasan online yang Risa baca setiap pagi. Risa telah menjadi juru masak yang terampil. Ia kini tidak hanya mengupas bawang, tetapi juga menguasai resep sambal ayahnya yang terkenal pedas menusuk. Ia menambahkan menu baru, menu minuman herbal dari rempah-rempah kebun Bima, yang ia sebut ramuan Dewi, sebagai penghormatan kepada ibunya. Keluarga Risa kini benar-benar utuh. Bibi Lila, yang awalnya menentang, kini menjadi pengunjung setiap bulanan warung senja. Ia sering datang dengan membawa beberapa teman lamanya, dengan bangga mengatakan bahwa Risa telah menemukan warisan sejatinya. Lila tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ia bangga dengan keberanian Risa yang berhasil merajut kisah yang terputus. Pada suatu sore, saat matahari mulai condong ke ufuk barat, Risa dan Bima duduk di bangku teras yang baru. Warung sudah sepi, dan hanya tersisa bau serai dan kaldu di udara. "Paman Bima," kata Risa, menoleh sambil meminum tehnya. "Dulu aku mencari makna sukses. Aku kira itu adalah gaji besar dan jabatan. Tapi sekarang, aku mengerti." Bima menatap Risa dengan lembut. "Lalu, apa itu, nak?" "Sukses itu adalah saat kamu membuat satu mangkuk soto. Mangkuk itu hangat, jujur, dan membuat orang merasa dicintai. Sukses adalah saat aku duduk di sini, melihat senja ini, dan tahu aku berada persis di tempat yang seharusnya." Jawab Risa, hatinya dipenuhi ketenangan yang dulu tidak pernah ia rasakan. Bima tersenyum lebar. Ia menepuk bahu Risa. Tatapannya menyapu seluruh warung senja, rumah yang ia bangun, warisan yang ia jaga. Itulah warisan Jaka dan Dewi yang sesungguhnya. Risa, bukan hanya resep, tapi kemampuan untuk menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu lebih dari siap. Risa mengeluarkan sesuatu dari saku celemeknya. Itu bukan struk lusuh lagi. Itu adalah kartu nama kecil yang ia cetak sendiri, bergambar ukiran gajah sederhana dan bertuliskan, "Risa, pewaris dan juru masak warung senja." Ia meletakkan kartu itu di atas meja, di sebelah cangkir teh Bima. Struk yang lama sudah menjadi abu, tetapi janji itu kini hidup dalam setiap helai serai dan setiap tetes kaldu soto. Warung senja adalah titik senja abadi, tempat di mana cinta dan kenangan akan selalu menemukan jalan pulang. Selesai.